Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kedua pada bab 6 tentang ketentuan makanan halal dan haram. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas yang bagian A yaitu makanan dan minuman halal, dan yang sekarang adalah bagian B, makanan dan minuman haram pada mata pelajaran fikih kelas 8. Haram berasal dari bahasa Arab yang artinya dilarang. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa makanan dan minuman haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya yang kedua, jenis makanan dan minuman haram. A. Haram karena asal muasalnya haram lizati. 1. Daging babi. Daging babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkembangan teknologi ilmu kesehatan menunjukkan bahwa di dalam tubuh babi terdapat cacing pita yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Babi terkadang ketika lapar dan tidak ada makanan akan memakan kotorannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighoirillah. Yang artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Selanjutnya yang nomor 2 adalah darah. Manusia dan hewan memiliki aliran darah dalam tubuh, namun hanya bisa bekerja sesuai fungsinya dan tidak layak atau haram dikonsumsi oleh manusia karena sifatnya yang najis dan menjijikan. Akan tetapi ada pengecualian terhadap darah yang bersatu dengan daging hewan ternak seperti ayam, sapi, dan kambing. Dan di bawah ini adalah contoh darah. Dan darah itu sifatnya apabila dimasak dia akan beku seperti ini, menggumpal seperti hati. Dan ini jelas haram untuk dikonsumsi. Selanjutnya yang nomor 3 adalah khamar atau minuman keras. Khamar adalah minuman yang mengandung alkohol dan bisa memberikan efek samping yang buruk terhadap penggunanya, seperti kecanduan dan mabuk atau kondisi tidak jelas atau tidak sadarkan diri. Pengguna juga bisa berbuat seenaknya sendiri tanpa mempedulikan keadaan sekitarnya karena mabuk tadi. Dan sini ada pernyataan khamar. Khamar adalah induk perbuatan-perbuatan tercela. Barang siapa yang meminumnya tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Jika ia mati sementara khamar berada di perutnya, niscaya ia mati dengan kematian yang jahiliyah. Itu adalah hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sangat berbahaya sekali. Selanjutnya yang bagian B, haram karena penyebabnya atau haram li ghairihi. 1. Bangkai binatang yang tidak jelas kematiannya. Bangkai binatang yang tidak jelas kematiannya ini ada beberapa faktor, diantaranya disiksa, terjatuh, bekas makanan hewan liar, cacat, dan lain-lain sebagainya. 2. Berbaurnya makanan halal dengan kotoran dan bagian dari hewan haram. Makanan halal bisa menjadi haram ketika tercampur sesuatu dari zat atau yang haram seperti makanan yang mengandung minyak babi. Yang ketiga, makanan yang didapat dari rezeki yang tidak halal. Makanan yang didapat dari rezeki yang tidak halal akan berbahaya bagi diri sendiri dan keluarga yang turut menikmatinya. Makanan dan minuman tersebut ibarat api dalam perut yang membuat rasa malas dalam beribadah. Dan di bawah ini adalah contoh gambar hewan ternak kambing yang matinya tidak jelas kematiannya. Seperti di pernyataan nomor 1. Bangkai binatang tidak jelas kematian. Selanjutnya yang nomor 3 adalah binatang yang haram. A. Binatang yang sudah jelas asal muasalnya keharamannya,
Yang B, binatang yang memiliki gigi dan berkuku tajam. Yang C, penyembelihan binatang yang tidak diawali dengan membaca basmalah. Yang D, binatang yang dianjurkan Nabi untuk dihabisi. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam binatang yang berbahaya yang boleh dibunuh di luar atau di dalam tanah haram, yaitu ular, burung gagak maksudnya, tikus, anjing galak, dan elang. Hadis riwayat Muslim. Yang E, binatang yang tidak boleh dibunuh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Nabi melarang membunuh 4 binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang F, binatang amfibi seperti katak, seperti buaya, kura-kura, dan lain-lain. Yang G, keledai yang tidak liar. Dari Abu Salabah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah telah mengharamkan daging keledai peliharaan yang jinak. Hadis riwayat Muslim. Dan pada gambar di samping ada 5 binatang yang boleh dibunuh seperti yang disebutkan tadi, ada ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. Selanjutnya, akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. A, ditolak amal ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yuqbalu illa thayyiba wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'lamu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, tidak mau menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin sesuai yang diperintahkan kepada Rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim. Dan yang B, kelanjutannya rusaknya jasmani dan rohani. C, berlaku boros. D, munculnya sifat buruk dalam diri. E, tidak diijabahnya doa-doa. F, melupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah upaya menghindari makanan dan minuman halal. A, ketika makan di luar atau restoran, hendaknya memilih restoran yang halal dan dikelola oleh seorang muslim. Yang B, gunakan produk-produk berlabel halal untuk makanan dan minuman serta lihat komposisinya. Yang C, membeli makanan dan minuman dengan rezeki yang jelas dan halal. D, menyembelih binatang dengan lafaz basmalah. E, jika berada di luar negeri, hendaknya memasak sendiri atau mencari restoran orang muslim atau yang halal tadi. Yang F, berteman dengan orang-orang baik, tidak terjebak dalam pergaulan bebas. Pada gambar di samping adalah contoh di luar negeri. Nah, jadi apabila mau mencari makanan yang di mana penduduknya mayoritas non-muslim, mencari yang ada label halalnya. Ya, demikian untuk materi hari ini. Materi kita sudah selesai tentang bab 6 ketentuan makanan halal dan haram. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan tentang materi ini.
sama-sama kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.